jadi abu. Iron Dome kini tak lebih dari sekedar payung yang bocor saat dihantam hujan rudal balistik berkecepatan suara. Media internasional Dunia saat ini atau dewasa ini sedang dipertontonkan tentang sandiwara besar. Sandiwara besar itu merupakan ulah dari beberapa pemimpin dunia, terutama Donald Trump yang mengawali penyerangan terhadap Iran. Dan ironinya, Indonesia semula tunduk sama Washington, tapi belakangan ini Indonesia sudah mulai tunjukkan perlawanan karena dia tahu bahwa yang benar adalah benar. Demikian tegas Prabowo. dunia sedang menyaksikan panggung sandiwara besar di mana para raksasa barat mulai kehilangan naskahnya. Jadi abu. Iron Dome kini tak lebih dari sekedar payung yang bocor saat dihantam hujan rudal balistik berkecepatan suara. Media internasional Jumpa lagi dengan Opini Gino Television Indonesia. Kali ini Opini Gino menggambarkan tentang Indonesia atau melalui Presiden Prabowo saat ini mulai melawan Washington. Bahkan saat ini ada gejala bahwa dia sudah memihak ke Iran, dan hal ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utamanya adalah Prabowo sangat solid dengan semua negara-negara berkembang. Negara berkembang harus bersatu padu. Demikian tegas Prabowo. Washington mencoba menekan Jakarta agar menjauhi Tehran. Namun Presiden Prabowo justru menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin yang tidak bisa didikte. Berdasarkan laporan Al Jazeera, militer Iran melalui Korps Garda Revolusi atau IRGC telah membuktikan bahwa teknologi macan kertas milik Amerika Serikat bisa ditembus dengan mudah. Jadi abu. Iron Dome kini tak lebih dari sekedar payung yang bocor saat dihantam hujan rudal balistik berkecepatan suara. Saudara, dari sekian hari pertempuran antara Amerika Serikat Israel melawan Iran, para pengamat-pengamat militer termasuk memiliki teknologi-teknologi tinggi sudah mengetahui sejauh mana kekuatan Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Hal ini ditunjukkan dengan bukti fakta, yaitu rudal-rudal yang mereka gunakan. Tentu saja ini merupakan angin segar bagi para pedagang-pedagang senjata, terutama China dan Rusia. Dan inilah merupakan awal langkah kehancuran Amerika Serikat di Timur Tengah. Rudal hipersonik Fatah II kini menjadi mimpi buruk yang nyata bagi sistem pertahanan udara yang selama ini diklaim tak terkalahkan. Indonesia secara tegas mengecam agresi Israel ke Lebanon dan Iran melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri. Sikap ini bukan sekedar retorika, melainkan sinyal kuat bahwa Jakarta mengakui posisi strategis Iran sebagai pilar stabilitas di Timur Tengah. KTT D8 di Jakarta mungkin saja ditunda, namun alasan dibaliknya justru membuat Gedung Putih merasa tidak nyaman. Strategi Iran dalam menggunakan swarm drones atau kawanan drone Shahid 136 adalah bentuk jenius dari perang asimetris. Jadi abu. Iron Dome kini tak lebih dari sekedar payung yang bocor saat dihantam hujan rudal balistik berkecepatan suara. Saudara, pertempuran yang tampak kini mulai dirajai oleh pihak Iran, tentu saja Amerika Serikat dan Israel makin kelewatan, bahkan terbilang saat ini makin melemah. Hal inilah yang membuat Donald Trump makin terpuruk. Keterpurukan Donald Trump ini tentu saja itu menunjukkan bahwa dia terlalu otoritas, dan otoritasnya itu kini mulai ditampakkan oleh berbagai belahan dunia, bahkan termasuk Donald Trump dikeroyok oleh berbagai pemimpin dunia. Drone murah ini dirancang untuk menguras baterai rudal interceptor milik Israel yang harganya ribuan kali lipat lebih mahal. Analisis dari South Front menunjukkan bahwa penutupan Selat Hormuz oleh Iran telah mencekik jalur logistik utama energi global. Barat sekarang harus memilih antara terus mendukung agresi Israel atau membiarkan ekonomi mereka sendiri runtuh dihantam inflasi energi. Indonesia tetap menjaga komunikasi terbuka dengan Tehran meskipun mendapat peringatan dari sekutu-sekutu dekat Washington. Dome kini tak lebih dari sekedar payung yang bocor saat dihantam hujan rudal balistik berkecepatan suara. Presiden Prabowo agar
tidak mengikuti jejak Iran, maka saat ini sudah dilupakan. Bahkan telepon dari Washington pun Prabowo enggan mengangkatnya dan enggan menjawabnya. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden Indonesia mulai memiliki sikap, dan sikap itu tentu saja dilakukan karena sesama negara berkembang harus saling melindungi. Demikian tegas Prabowo selalu dalam pidatonya. Hal ini membuktikan bahwa posisi politik luar negeri bebas aktif Indonesia telah berevolusi menjadi lebih berani dan mandiri. Iron Dome kini tak lebih dari sekedar payung yang bocor saat dihantam hujan rudal balistik berkecepatan suara. Saudara, keberanian Prabowo untuk melawan Washington itu bukannya tanpa alasan, tetapi dia sudah melihat jejak-jejaknya bahwa Donald Trump saat ini sudah menyalahi banyak aturan internasional, dan tentu saja peringatan-peringatan itu tetap dianggap sebagai peringatan biasa. Tetapi ada banyak negara berkembang yang begitu menginginkan adanya kedamaian, dan inilah yang dipegang oleh Presiden Prabowo bahwa Timur Tengah saat ini sudah mulai bergeser. Bergesernya arah politik Timur Tengah merupakan salah satu kekuatan dasar dan menjadi landasan Presiden Prabowo. Kepemimpinan baru di Iran tampak jauh lebih tenang dalam mengatur ritme serangan balistik yang presisi ke pusat komando lawan. Sumber dari Reuters menyebutkan bahwa beberapa pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk kini berada dalam jangkauan tembak rudal jarak menengah Iran. Ketakutan terbesar Pentagon adalah keterlibatan penuh faksi perlawanan yang bisa mengubah peta geografi militer dalam hitungan jam. Iron Dome kini tak lebih dari sekedar payung yang bocor saat dihantam hujan rudal balistik berkecepatan suara. Mengapa Indonesia begitu berani mengambil posisi yang berbeda dengan narasi arus utama Barat? Jawabannya terletak pada kepentingan nasional yang lebih besar dalam menjaga solidaritas sesama negara berkembang yang tertindas. Teknologi perang saat ini tidak lagi dimenangkan oleh siapa yang memiliki pesawat paling mahal di langit. Iran memenangkan pertempuran opini dan lapangan dengan membuktikan bahwa konsistensi pertahanan dalam negeri jauh lebih kuat daripada intervensi asing. Iron Dome kini tak lebih dari sekedar payung yang bocor saat dihantam hujan rudal balistik berkecepatan suara. Saudara, sikap Presiden Prabowo belakangan ini tentu saja melihat kondisi lapangan dan sekaligus melihat mana ketidakadilan dan mana pula kedamaian, dan mana yang benar-benar menginginkan kedamaian dan mana menginginkan salah satu otoritas bahkan terkesan bahwa ingin memonopoli. Hal ini tentu saja Prabowo berpikir ulang bahwa mengikuti Washington sama dengan bunuh diri. Israel kini terjebak dalam perang atrisi yang sangat melelahkan dan menghancurkan moral pasukan mereka sendiri. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa setiap kali rudal Iran meluncur, ada jutaan dolar aset pertahanan Barat yang hangus menjadi abu. Iron Dome kini tak lebih dari sekedar payung yang bocor saat dihantam hujan rudal balistik berkecepatan suara. Saudara, melihat perkembangan dan strategi peperangan yang belakangan ini sedang terjadi, bahkan hancurnya Iron Dome Israel merupakan salah satu kelemahan, dan kelemahannya sudah diketahui oleh kekuatan-kekuatan lawan, terutama Iran. Hal ini yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Israel kini makin melemah, dan kelemahan itulah diketahui sehingga dapat dengan mudah diruntuhkan dan diluluhlantahkan serta menghancurkan pihak militer Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah. Ada sebuah pertanyaan, apakah Iran sendiri atau ada negara lain yang membantu Iran? Media internasional seperti Associated Press mulai mengakui bahwa pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah sedang berada di titik terendah dalam sejarah. Sebaliknya, pengaruh Iran justru semakin meluas melalui aliansi poros perlawanan yang semakin solid dan terorganisir. Prabowo Subianto memahami betul bahwa masa depan dunia tidak lagi berpusat pada satu kekuatan adidaya yang gemar mengatur. Indonesia sedang membangun jembatan diplomatik yang akan membuat posisi tawar kita semakin diperhitungkan di masa depan. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bahwa keberanian Iran melawan penindasan adalah awal dari runtuhnya kesombongan militer yang selama ini dianggap sebagai dewa di atas bumi. Iron Dome kini tak lebih dari sekedar payung yang bocor saat dihantam hujan rudal balistik berkecepatan suara. Demikianlah paparan opini Gino Television Indonesia kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan ini mengingatkan kepada semua yang sedang berkonflik agar segera membawa masalah ini ke meja perundingan, dan hendaknya dapat diingat bahwa perang itu sama dengan menang jadi abu kalah jadi arang. Hal ini tentu saja sepatutnya para pemimpin dunia dapat mengetahui hal ini. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.